Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Irmawati dengan NIM 16014200083 dari Prodi PAUD PG PAUD UNES. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat berjudul penggunaan HP untuk anak. Nah, hal yang melatar belakangi saya memilih judul artikel ini yaitu dikarenakan masih ada orang tua yang kebingungan saat menghadapi anak yang di usia anak atau di usia remaja baik SD maupun SMP. Nah, di sini seperti misalnya seperti halnya saat anak SD yang sedang bekerja kelompok, lalu kerja kelompoknya ini diadakan dadakan sehingga ketika anak tidak memiliki HP itu akan membingungkan bagi orang tua. Jadi misalnya anak itu pulang jam 12. Nah, ketika jam 12 anak belum pulang, itu akan membuat orang tua menjadi khawatir. Selain itu juga ada misalnya anak yang sedang berlatih dalam bermain sepak bola, latihan di luar yang biasanya diadakan di lapangan A, lalu ada masalah dan lalu dipindahkan di lapangan B misalnya. Nah, di sini orang tua yang menjemput terkadang kalau tidak ada HP juga akan kebingungan, ini anak saya latihannya di mana. Nah, bahasan yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai mengapa anak-anak itu membutuhkan HP. Nah, yang pertama yaitu untuk keselamatan anak sendiri. Misalnya ketika anak bersama dengan orang dewasa lain yang kita tidak tahu siapa itu, jadi bisa menghubungi secepatnya orang tua. Atau ketika anak sedang perjalanan pulang naik bis atau naik bersama temannya, itu bisa mengabari orang tua terlebih dahulu, jadi orang tua menjadi lebih aman. Lalu yang kedua yaitu karena alasan komunikasi dengan temannya, jadi anak itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, atau ketika berkomunikasi untuk mengadakan kerja kelompok bersama itu akan lebih mudah. Lalu yang ketiga untuk memudahkan dalam misal anak ketika ada perubahan jadwal dadakan seperti itu, misal jadwal ekstra dadakan atau seperti tadi pulang sekolahnya dadakan, atau untuk tempat latihan yang biasanya ternyata dipindah seperti itu. Lalu materi pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelemahan HP untuk anak. Di sini ada 5, yaitu yang pertama efek negatif media sosial yang ada di HP itu sendiri. Nah, efek negatif ini itu berkaitan dengan kesehatan mental anak. Jika kesehatan mental anak buruk, itu akan juga mengganggu dengan keseharian anak. Lalu yang kedua yaitu mengenai efek negatif pada pola tidur anak. Tidak jarang jika anak memiliki HP itu sebelum tidur terkadang anak sibuk scroll HP, nah itu, atau sibuk scroll game dan segala macam, itu yang mengakibatkan kadang jam 9 misalnya anak sudah ngantuk, itu dia akan tetap bermain HP karena rasa kantuknya kalah dengan keasikan bermain HP itu tadi. Itu juga kurang bagus untuk pola tidur anak. Itu juga akan mengganggu otak dalam bekerja dan akan mempengaruhi aktivitas hari-hari anak itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu akses informasi yang tanpa batas, seperti misalnya informasi tentang pornografi atau tindak kejahatan itu sangat akan mudah ditemukan anak di ponsel. Lalu untuk yang keempat itu kelemahan ponsel yaitu adanya gangguan. Bisa menyebabkan gangguan misalnya ketika anak di sekolah, ketika anak membawa HP itu akan menyebabkan anak terkadang tidak fokus dengan apa yang diajarkan oleh bu guru. Jadi anak itu fokus, wah nanti ini istirahat aku mau bermain HP, jadi dia tidak fokus dengan pelajaran yang sedang diajarkan oleh bu gurunya atau gurunya. Selain itu tidak jarang juga ketika belajar anak bisa bermain HP, itu juga seharusnya dan emang tidak diperbolehkan. Lalu ketika anak belajar di rumah sendiri, itu juga apalagi terkadang ada tugas tapi tugasnya dinantikan,
dilalaikan seperti itu. Nah, untuk kelemahan yang terakhir yaitu adanya masalah yang berkaitan dengan perilaku. Misalnya anak itu iseng dalam menggunakan HP, misal dia iseng menelpon teman-temannya itu sehingga dapat mengganggu teman-temannya, atau iseng dalam menulis kata-kata yang tidak benar itu tadi. Nah, itu tadi materi dari saya dalam menyikapi tadi kelemahan dan kelebihan akan HP itu, yang ada cara-cara yang dapat kita atau orang tua lakukan ketika mempunyai anak atau saudara yang masih bingung untuk memberikan HP atau tidak. Nah, pertimbangan yang harus dipikirkan lagi yaitu yang pertama, jika ingin memberikan HP untuk anak itu berilah HP yang untuk pemula. Jadi yang belum smartphone atau jika sudah yang memiliki fitur yang terbatas dahulu, jangan langsung diberikan fitur yang langsung lengkap, HP dengan fitur lengkap dahulu. Terus yang kedua, kita sebagai orang tua atau saudara yang ada di sekitar anak itu tadi diharuskan untuk rutin mengecek apa saja yang telah anak akses setiap harinya atau bahkan setiap minggunya itu. Lalu yang ketiga, tetap batasi anak dalam penggunaan HP itu sendiri. Nah, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.